Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan berkaitan dengan uang adalah pada saat kita males bikin budget. Akibatnya kita nggak tahu kemana uang kita pergi. Kita nggak punya rencana yang jelas. Padahal untuk bikin budget itu kita nggak harus bikin budget yang detail banget, yang ribet banget, nggak harus. Bikin aja budget yang simple. Bikin hidup kita jadi lebih mudah lah gitu ya. Jadi budget itu nggak akan jadi beban buat kita setiap bulan. Nah, sebelum menyusun budget ada 4 langkah nih yang harus kita lakukan. Yuk disimak. Yang pertama, buat list penghasilan. Ya, kalau misalnya penghasilan kita itu dari gaji yang kita terima setiap bulan, ini akan lebih mudah karena kan biasa kalau penghasilan dari gaji aja berarti setiap bulan jumlahnya kurang lebih sama. Tapi yang agak ribet adalah kalau penghasilan kita ada beberapa nih dari berbagai macam source gitu ya, dari macam sumber. Atau bisa juga kalau kita punya usaha sendiri. Nah, kalau kita punya usaha sendiri, itu kan penghasilan setiap bulannya biasanya nggak konsisten. Nah, karena itu kita harus bikin listnya dulu. Penghasilan bulan kita itu dapatnya dari mana aja dan berapa totalnya. Langkah yang kedua, buat list pengeluaran. Seperti yang sudah saya ceritakan di video yang ini nih, saya cerita bahwa kita itu setiap bulan itu pengeluarannya nggak selalu sama gitu, ya kan? Memang ada pengeluaran-pengeluaran yang rutin kayak misalnya biaya makan, biaya transport, kemudian biaya sekolah anak, atau mungkin ada cicilan-cicilan gitu ya yang setiap bulan harus kita bayar. Itu pengeluaran rutin. Tapi ada juga yang nggak rutin kayak misalnya bulan ini ada nggak sih anggota keluarga yang ulang tahun, atau mungkin tahu-tahu ada bagian rumah kita yang harus diperbaiki, ya harus direnovasi kecil atau apa, atau mungkin bulan ini harus perpanjang paspor atau apalah gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan bulanan yang nggak selalu sama setiap bulan. Nah, jadi catat semua pengeluaran yang harus kamu keluarkan nih, uang yang harus kamu keluarkan di bulan ini. Langkah yang ketiga, buat perhitungannya. Berapa penghasilan yang kita dapatkan dikurangi dengan pengeluaran. Cek bagaimana hasilnya. Kalau hasilnya negatif, coba cek ada nggak sih yang bisa kita lakukan. Misalnya ada nggak pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditekan. Biaya makan, kalau seandainya kita selama ini makan 30.000 sampai 35.000, bisa nggak ditekan dulu bulan ini sekali makan itu 20.000 aja deh gitu. Atau mungkin juga bisa biaya transportasi. Kalau selama ini kita nyetir sendiri nih ke kantor, ada biaya bensin kan. Mungkin bulan ini kita bisa berangkat lebih pagi ke kantor, kemudian bisa naik kendaraan umum, jauh lebih irit gitu. Atau bisa juga kurangi biaya nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Kalau biasanya selama ini 1 minggu sekali ketemuan sama teman-teman di mall, mungkin bulan ini cukup dibatasi aja 2 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali aja. Kemudian coba cek apakah bulan ini kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, mungkin kerja extra hour, coba ngomong sama atasan masing-masing, apakah ada kerjaan yang bisa saya bantu gitu untuk kerjakan bulan ini gitu. Atau mungkin juga bisa jual barang-barang di rumah yang nggak kepake, bisa juga kan. Ya, daripada barang-barangnya itu ditinggalin begitu aja, penuh-penuhin rumah, mungkin bisa kita jual. Atau bisa juga cari side hustle lain. Kalau kamu punya keahlian khusus, itu bagus tuh. Misalnya jual foto atau mungkin jual lukisan kalau kamu bisa melukis. Kemudian bisa juga jual makanan kalau kamu pintar masak gitu. Intinya adalah kita usahakan semaksimal mungkin supaya penghasilan kita bulan ini bisa lebih besar daripada pengeluaran kita. Kemudian kalau hasilnya positif, artinya penghasilan kamu lebih besar daripada pengeluaran. Coba pikirkan baik-baik, kelebihannya itu mau dialokasikan kemana gitu kan. Jadi misalnya dana darurat yang kita udah punya sekarang ini udah cukup atau belum? Sudah mencukupi 3-6 bulan gaji kita nggak gitu. Kalau belum cukup, alokasikan uang itu ke sana. Kemudian investasi, kalau uang yang kamu punya itu sebetulnya tidak kamu perlukan dalam jangka waktu panjang, bisa ditaruh di investasi, taruh di saham atau beli emas gitu, apa aja deh. Dan kemudian tabungan, kalau uang itu misalnya mau dipakai dalam jangka waktu dekat, ya taruhnya di tabungan supaya liquid, kapan aja kamu mau ambil itu bisa diambil gitu. Jadi alokasikan penghasilan yang lebih itu jangan terus dipakai buat hura-hura gitu ya, tapi harus dialokasikan dengan baik, mau ditaruh di mana. Langkah yang keempat, disiplin mengikuti budget.
Ya, budgetnya udah dibuat, ya kita harus disiplin mengikuti itu dong gitu. Jangan sampai kita keluar jalur. Kenapa kita harus disiplin itu? Supaya kita ngerti kita sendiri yang punya kendali penuh atas uang kita. John Maxwell bilang begini, a budget is telling your money where to go, not wondering where it went. Jadi budget dibuat itu untuk kita memerintahkan uang kita itu mau pergi kemana aja gitu. Kamu tuh pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke situ gitu. Jadi kita tahu kemana uang kita pergi. Bukan malah kita bingung, dibuat bingung sendiri sama uang yang tiba-tiba menguap keluar dari rekening kita. Oke, sekarang gantian kamu yang cerita di kolom komen. Kasih tahu saya ya, kira-kira kamu itu orang yang suka bikin budget atau enggak? Dan bagaimana? Apakah bermanfaat nggak sih bikin budget itu? Oke? Nah, saya seneng banget bisa sharing sama kamu hari ini. Kalau kamu mau lanjut nonton, kamu bisa klik di sini nih, saya siapin playlist tentang mengelola keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye!